Aduh, berapa? Baru satu jus. Aduh, berapa? Baru satu jus. Baru satu jus. Baru satu jus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, sahabat Darussalam yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini saya berada di tengah-tengah para jamaah, ratusan jamaah peserta daurah Al-Quran, yang dimana mereka dengan sangat berlomba-lomba, mereka dengan sangat antusias dan khusyuk terutama menjalankan aktivitas-aktivitas dan suara yang mendekatkan dengan Al-Quran. Baik, kita bisa perhatikan ada mungkin yang kelelahan, ada yang mungkin kelelahan di antara banyak peserta sampai tertidur. Masya Allah, luar biasa. Ini merupakan anugerah Al-Quran. Maka bagaimana Allah menyuruh kita untuk mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Dan inilah para peserta. Di sini ada Pak April juga yang mungkin kelelahan mau ke kamar mandi, Pak April ya, karena kelelahan luar biasa. Maka teman-teman sahabat Darussalam semua, mereka berlomba-lomba untuk senantiasa lebih dekat dengan Al-Quran. Mereka berlomba-lomba untuk senantiasa bisa mempelajari Al-Quran. Tidak semua di sini para peserta mahir membaca Al-Quran. Ada di sebelah sana OB. Ini luar biasa nih. Ada di sebelah sini OB, para OB, satpam, security yang ya kita ternyata mereka dengan sangat semangat berlomba-lomba untuk mempelajari Al-Quran. Walaupun terbata-bata, tapi mungkin itu yang akan Allah perhitungkan nanti di yaumul akhirat, sehingga pada akhirnya mereka menjadi ahli-ahli Quran. Bahwa yang disebut ahli Quran itu bukan yang mahir membaca Al-Quran, tapi mereka yang senantiasa pandai mempelajari dan dengan sungguh-sungguh mempelajari. Nah, baik sahabat Darussalam, ada kebetulan di tengah-tengah kitab juga ada kebetulan Bapak Direktur yang senantiasa kita perhatikan dari subuh beliau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Baik, sejenak kita dekati dulu nih Pak Direktur. Sejenak kita dekati dulu. Assalamualaikum Pak. Masya Allah. Nih kita ganggu sebentar nih Pak buat diskusi kita Pak. Boleh berdiri Pak? Mohon maaf nih mengganggu. Beliau Bapak Direktur Perguruan Islam Darussalam. Kita sambil ngobrol-ngobrol saja Pak ya. Boleh. Baik nih Pak. Ini luar biasa Pak antusias para teman-teman ini dalam menghafal dan mempelajari Al-Quran Pak. Nah, Bapak sendiri sebagai Bapak Direktur Perguruan Islam Darussalam, sebetulnya latar belakang apa Pak yang sampai pada akhirnya kegiatan ini harus ada Pak? Yang pertama, latar belakangnya yang mengilhami saya bahwa setiap dari awal berdirinya Perguruan Darussalam, betul 10 hari itu biasanya kita disuruh iktikaf. Betul Pak. Suruh iktikaf 10 hari. Namun ini dikasih kebebasan. Belum dikasih kebebasan, bisa iktikafnya di perguruan, bisa iktikafnya di kampungnya, di mana aja. Betul. Kita memberikan kesempatan lah dalam hal ini. Namun di bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah ini, betul. Saya mengambil alih kebijakan itu. Yang 10 hari saya buat 5 hari aja untuk bisa iktikaf di kampungnya, jadi setengah-setengah ya Pak. Biar bisa sosialisasi di kampung di mana dia berada, selain di Perguruan Islam Darussalam. Nah, 5 harinya ini program wajib
Seluruh karyawan ini Pak? Seluruh guru, karyawan. Oh iya, betul. Semuanya wajib mengikuti program mengkaji Al-Quran. Betul. Aja. Karena bagaimanapun juga meskipun sudah guru, kalau tidak pernah diulang-ulang terus, kalau ngajar kan beda dengan Pak, setuju. program yang kita kemas ini. Jadi di sini guru harus banyak murojaah, mengulang-ulang lagi, sehingga nanti kalau mengajarkan anak murid anak muridnya lebih lancar lagi gitu. Yang kedua, kita juga ingin mengembangkan sekolah tahfiz. Oh iya, betul Pak. Dimana sekolah tahfiz ini kita akan kembangkan butuh tenaga SDM yang ada. Mana tahu dari yang guru bukan diniyah itu punya keahlian, skill dalam baca Al-Quran, apa salahnya dan nanti juga dalam hal membantu atau mengajar di sekolah tahfiz. Kalau dulu guru diniyah kan udah pastilah, karena sudah lulusan dari pesantren, dari sekolah-sekolah yang berlatar belakang pendidikan agama. Nah, bagi yang teman-teman yang tidak berlatar belakang pendidikan agama, nah kita kasih kesempatan untuk mengembangkan diri dalam hal membaca Al-Quran. Karena jangka panjang ini sekolah kita akan terus berkembang tentang sekolah-sekolah tahfiz. Oh, Masya Allah, Gitu. luar biasa, betul. Yang Baik Pak, sebelum berlanjut nih, ini sekalian dijawab nih Pak. Ini sebetulnya harapan besar apa Pak yang ingin dicapai oleh perguruan Islam Darussalam dengan diadakannya Daurah Al-Quran ini Pak? Intinya yang pertama mentadaburi Al-Quran. Oh iya, betul. Dengan mentadaburi Al-Quran itu kan kita memaknai isi Al-Quran, mengkaji Al-Quran, sehingga nanti pada akhirnya menjadi suatu mendarah daging Al-Quran itu sendiri. Meskipun betul, sekarang kita sudah menggeluti, tapi bagaimana mentaburi lebih di dalam lagi, ya harus kita laksanakan kegiatan ini supaya mereka, para guru karyawan, dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya bisa menyatu terus berjalan. Ya namanya manusia ya, kadang-kadang ada kelupaan, kelalaian. Nah, kita perlu suntik lagi, ingatkan lagi melalui kegiatan-kegiatan ini. Al-Quran ini, betul. Jadi harapan besar semua guru karyawan perguruan Islam Darussalam mampu memaknai, mengkaji, bila perlu memperjuangkan Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ya, karena dunia sekarang sudah globalisasi segala macam, kita harus siap dalam menghadapi berbagai macam hal. Karena sebuah aturan yang kuat Al-Quran dalam pengkajian ini. Oke, baik Pak, luar biasa penjelasannya walaupun singkat, tapi intinya pemirsa atau sahabat Darussalam, kita sudah menangkapnya. Ternyata latar belakang dan harapan PID ini luar biasa mulianya. Baik Pak, silakan dilanjut. Mohon maaf sekali lagi mengganggu Pak. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih Pak Wila. Baik, sahabat Darussalam semua, ini masih dalam kegiatan amaliyah atau kegiatan daurah Al-Quran. Kita perhatikan mereka sedang store hafalan, mereka sedang mempelajari Al-Quran. Tapi di sini juga saya lihat kebetulan ada ketua panitianya nih. Kita sambil tanya-tanya lagi ya. Assalamualaikum Pak Muhammad, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Ya. Kita bisa berdiskusi dulu sebentar Pak. Ya, baik, silakan. Alhamdulillah, sahabat Darussalam, kebetulan Pak Muhammad ini sebagai penanggung jawab kegiatan ini atau ketua panitianya. Kita bisa sambil sharing juga mungkin Pak ya untuk kegiatan ini Pak. Insya Allah. Oke, baik Pak. Untuk program ini Pak, untuk program ini sebetulnya karena tadi sudah berbicara banyak kita dengan Bapak Direktur tentang latar belakang dan harapannya Pak. Nah sekarang nih yang mau saya tanyakan nih Pak, atau yang kita juga perlu tahu nih, seyakin apa nih Pak Bapak dengan kegiatan ini mampu mewujudkan harapan daripada PID Pak atau Perguruan Islam Darussalam? Ya, saya lihat pertama mungkin dari kehadiran peserta Pak Wilan ya. Betul. Gitu. Mereka sangat antusias mengikuti acara kegiatan ini. Kita saksikan sama-sama begitu mereka antusiasnya terhadap tahsin dan tahfidz Al-Quran ini. Betul Pak. Yang kedua, mungkin karena ini kegiatannya adalah kegiatan pembinaan ya, yang langsung kaitannya dengan pembinaan ruhiyah, pembinaan nafsiyah mungkin ya, seperti itu. Jadi mereka meyakini bahwa itu adalah sekecil apapun yang dihafalkan atau berapa huruf pun yang dihafalkan, yang diperbaiki bacaannya,
itu langsung dinilai, dilihat, dicatat oleh Allah dan malaikatnya, kira-kira begitu. Masya Allah. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Kira-kira indikator apa menurut Bapak bahwa kegiatan dan agenda acara ini sesuai daripada yang diharapkan Pak? Ya, terima kasih. Ya, saya lihat dari indikator yang kita lihat nyata gitu ya, mereka atau kami bisa melihat dari aksi nyata mereka, kira-kira begitu ya. Betul. Mereka menampilkan kreativitasnya, menampilkan hasilnya, misalnya dari tahsin, begitu Ustadz Taufik yang membimbing tahsin itu membimbingnya, kemudian mereka juga langsung mengikutinya, betul, betul. Sampai dari makhrajul hurufnya, tajwidnya, sampai ke bunyi hurufnya gitu. Mereka antusias mengikuti itu. Oh, jadi saya lihat itu luar biasa gitu. Dari segi tahfidnya, yang saya tadi pernah ngobrol dengan para pembimbing, Pak Iwan, betul. itu mereka udah ada yang menyetorkan kepada pembimbingnya sampai 4,5 juta, Pak Iwan. Masya Allah, dalam 4 hari ini ya Pak ya? Dalam 4 hari ini, Masya Pak. Allah ya, itu kan artinya mereka benar-benar antusias, gitu, betul. Pak. Baik Ya. Pak. Ya alhamdulillah, makanya kenapa namanya Daurah Al-Qur'an ya? Ya. Karena berkaitan dengan tidak cuma hanya tahfidz dan mempelajari Al-Qur'an, tapi juga dengan tahsinnya, begitu ya Pak? Betul. Oke. Jadi tahsin ini sangat dibutuhkan begitu ya. Betul. Dan menunjang kepada tahfidz juga pastinya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih sama-sama. Silakan dilanjut tadarus Iya, lagi Pak. oke, Oke, terima kasih. Ya. Baik, sahabat Darussalam, kita tadi kepada Bapak Direktur sudah nih, kepada Ketua Panitianya pun sudah. Nah ini nih, yang nggak boleh kita ketinggalan. Kayaknya kurang lengkap kalau kita bertanya kepada Bapak Direktur, bertanya kepada Ketua Panitia. Kita ada salah satu pembimbing, ini pembimbing senior. Beliau sepertinya, saya nggak tahu sedang membaca atau sedang melamun, tapi sepertinya sedang membaca Al-Quran, Masya Allah. Assalamualaikum Pak, mohon maaf mengganggu sebentar Pak. Ini kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar Pak nih. Oke, sambil duduk aja nggak apa-apa. Mohon maaf Pak, ini biar kedengaran Pak. Masya Allah, mohon maaf mengganggu Pak. Iya, jadi pengganggu. Mengganggu. Baik Pak, nih menurut Bapak nih sejauh mana nih para peserta keseriusannya, kesungguh-sungguhannya dalam mempelajari Al-Quran? Karena kita saksikan dari Bapak Direktur dan Ketua Panitia katanya antusiasnya luar biasa. Dan yang diharapkan sepertinya dahsyat banget Pak. Iya. Silakan Pak. Sebetulnya seperti yang dilihat kan, diperhatikan. Betul. Jika mengukur ke usia, jika mengukur kepada mungkin kondisi mereka di tengah keterbatasan, menurut saya keterbatasan, sebab kan kadangkala semakin tua itu kan semakin sulit. Betul. Tapi kalau diukur, dilihat dari semangat, etosnya luar biasa. Luar biasa. Karena mungkin ini satu hal yang di luar kebiasaan mereka juga. Jadi mereka Pak. dipaksa dalam tanda kutip untuk bisa dekat dengan Al-Quran. Paling tidak dalam 5 hari ini mereka diajak atau difasilitasi untuk merasakan bagaimana nikmatnya. Mungkin karena sudah cinta ya, kan apapun juga kalau sudah mencintai akan diberikan pengorbanan. Betul sekali Pak. Sehingga mungkin kelihatan kalau menurut kita kayak capek, tapi sebetulnya mereka lelah. Ya betul, capek dan lelah luar biasa. Tapi sebetulnya mereka bisa menikmati. Betul. Yang tadi seperti yang saya sampaikan, kalau dengan cinta apapun juga akan diberikan. Betul. Jadi capek itu kalau dipersembahkan atas nama cinta nggak bakalan. Betul. Baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Kalau yang Bapak bimbing paling banyak setoran hafalan sejauh ini berapa Pak? Alhamdulillah lengkap 4 juz. Masya Allah, sesuai dengan hari yang telah dilalui ya. Luar biasa. 4 juz. Baik. Jadi luar biasa. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf diganggu, silakan lanjutkan tadarusnya. Baik, setelah kita ke pembimbing, penasaran nih kita ke peserta. Ada yang sedang tiduran, seperti kata Pak Muhammad, bukan mereka karena capek, tapi karena lelah. Sebetulnya sama saja. Kita coba ke peserta siapa nih? Nah ini nih, ada Pak. Ini ada Pak senior, ada Pak Jiono, ada Pak Siro juga. Tadi yang disampaikan Pak Muhammad, ternyata usia tidak membatasi seseorang untuk mempelajari Al-Quran. Ada di sini, kalau kita nih Pak Jiono ini bapaknya pendidikan kalau di Darussalam mungkin. Bisa. Bapak Ki Hajar. Oke, baik Pak Jiono. Sejauh apa nih kita mempelajari Al-Quran, atau buat Pak Jiono sendiri nih untuk memahami dan mempelajari bahkan menghafal Al-Quran di tengah kegiatan kita ini Pak? Ya,
dengan adanya kegiatan ini saya harus membuat nyaman apa yang saya lakukan pada kesempatan ini. Maka saya menghafal ayat-ayat Al-Quran ini sesuai dengan apa yang menjadi kesenangan hati saya atau Masya yang cocok Allah. pada isi dari yang saya senangi gitu. Oh, Masya Allah, dalam sekali Pak itu Pak. Kalau Bapak sini targetnya menghafal atau ketasinya Pak? Saya cenderung menghafal tapi hanya untuk satu menjadi imam atau mengimami sholat, dan kedua untuk menyejukkan hati saya. Masya Allah, itu Pak yang Karena paling penting. Kesan pertama ketika di pelatihan ini dikatakan bahwa ini harus menyejukkan, buatlah kenyamanan untuk diri sendiri di kegiatan 5 hari ini. Maka saya cari, yang saya ketemukan adalah surat An-Nur 35 ayat 35 sampai 38 itu saya baca. Karena setiap kali saya membaca itu saya merasa tentram. Masya Allah, Di luar situ biasa. menjelaskan bahwa memang saya pernah punya pengalaman di era kemarin COVID di rumah itu. Jadi di sana itu saya mimpi di atas mimpi di atas ranjang saya itu. Masya Allah. Saya melihat pusaran cahaya biru dan putih yang sangat terang, dan itu menyedot badan saya yang hancur, kemudian tersedot oleh cahaya itu. Masya Allah. Maka saya berpikir dari lapisan atau nurun ala nur itu apakah seperti itu. Nah, itu bagi hati saya sangat terkesan itu dengan ayat dengan surat An-Nur itu ya Pak. 35 Masya Allah, itu. dahsyat, luar biasa Pak. Semangat terus Pak. Semangat, iya. Ini hari terakhir, insya Allah kita semangat dengan pelajaran agama Pak. Insya Allah. Oke, terima kasih Ya. Pak Jono. Baik sahabat Darussalam, luar biasa. Kita udah dengan beberapa orang nih atau peserta bahkan pembimbing, kita sudah ngobrol-ngobrol. Ini ada nih yang membuat semua orang tertegun itu adalah bagaimana cara para OB yang sangat semangat untuk mempelajari Al-Quran, ada yang sampai tertidur, lelah, dan mereka beristirahat sejenak, berinteraksi seolah untuk memunculkan kembali rasa semangat dalam mempelajari Al-Quran. Yuk, penasaran, kita tanya-tanya langsung. Nih kebetulan lagi pada ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah. Oke, kita mau tanya-tanya dulu deh. Sebentar ya, mohon maaf nih mengganggu Pak Mus murojaahnya. Ini udah sejauh mana nih dalam mempelajari Al-Quran? Untuk saat ini memang kita masih baru belajar ya. Artinya ini adalah pengalaman baru di mana saya sendiri merasa terharu dan termotivasi untuk belajar Al-Quran. Dari sebelum-sebelumnya saya belum pernah merasakan di pekerjaan itu ada yang acara seperti ini. Betul, betul. Dan sebelumnya juga di lingkungan kita juga kemarin sudah mulai ada acara seperti ini, cuman kan nggak selalu ini ya. Baru kali ini di Darussalam ada yang nama acara Makhrajul Huruf. Artinya kita mempelajari Al-Quran dengan bacaan yang tartil atau yang benar dengan makhraj hurufnya gitu Pak. Oke, berarti usia bukan jadi masalah dan nggak ada istilah nggak malu atau apa untuk belajar sebuah Al-Quran ya Pak Mus ya? Nggak perlu malu karena itu adalah semangat itu untuk lebih banyak belajar Al-Quran. Betul, waduh. Dengan jawabannya semerinding karena betul-betul ingin mempelajari Al-Quran. Saya yakin mereka bukan hal baru ketika mempelajari Al-Quran, tapi semangat dan giro yang mereka saat ini karena satu frekuensi dengan teman-teman yang lain yang lagi mempelajari Al-Quran, ini yang harus kita patut acungi jempol sahabat Darussalam semua. Oke, semangat teman-teman ya, Insya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke. Baik sahabat Darussalam semua, ini untuk kegiatan bapak-bapak dalam kegiatan daurah Al-Quran, kita sudah tanya-tanya ke Bapak Direktur, Ketua Panitia, Pembimbing, peserta, bahkan OB dan petugas keamanan semuanya. Dan tidak cuma ini kegiatan kita, karena di sana nanti kita akan coba tanya-tanya juga di kegiatan ibu-ibu daurah tahsin juga atau daurah Al-Quran ini. Yuk, biar gak tambah penasaran kita jalan ke sana.
kita sudah sampai di tempatnya ibu-ibu nih. Kan tadi bapak-bapak pada penasaran nih, sebetulnya kegiatan ibu-ibu ini ada apa aja sih? Nah, kebetulan di tengah-tengah saya ada Miss Ada. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini guru bahasa Inggris tapi semangat Al-Qurannya luar biasa ya Miss. Alhamdulillah. Mohon maaf nih mengganggu. Kita Ya. pengen tahu nih kegiatan ibu-ibu itu apa sih Ya, Miss? untuk kegiatan ibu-ibu kemarin untuk 2 hari itu ada daurah tahsin Tuh. dari Umi Yus. Kemudian 3 hari ibu-ibu untuk store hafalan. Jadi untuk per kelompok halaqah masing-masing. Oh, gitu. Jadi langsung aja yuk kita lihat ada beberapa ya ini masih berjalan nih hafalannya. Silakan. Boleh nih Miss, kita masuk. Boleh, Oke, silakan. siap. Yuk, sahabat Di sini ada Darussalam. beberapa tempat ya, teman-teman. Ada beberapa tempat. Masya Allah. Kalau aku kita berkelompok nih, ada dari kelompok 1 dulu ya kita Oke, ya. kita lihat kelompok Ya. 1. Ini Kita nggak kelompok apa-apa ya. 1. Masya Allah, kelompok sehat 1 Bu dulu. Mei. Coba. Ya, ini dari Holakoh kelompok 1. Kita bisa masuk ke dalam yuk. Assalamualaikum. Ya. untuk, Assalamualaikum, Holakoh ibu-ibu. kelompok 1 ini dibimbing oleh Ibu Rifa. Ya. Oke. Ini dia ada- Untuk kegiatannya apa aja nih ibu-ibu? Untuk kegiatannya untuk Bu Rifa kelompok 1 boleh ya tahu ada tasin, kemudian ada setoran hafalan ya Bu ya. Ya, jadi memperbaiki bacaannya. Ya. Masya Allah. Boleh Bu, silakan. Usia bukan jadi penghalang ya Bu ya. Alhamdulillah. Suami aman suami. Nafkah udah nafkah. THR. Oh, udah. Oke, silakan Bu, gimana Bu untuk kegiatan Pegang pagi aja ini Bu? yang ini boleh. Kesan dan pesan boleh Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat PID 5 hari kita bersama ya. Semangatnya yang udah pasti teman-teman ini wow mantap sekali semangatnya. Mudah-mudahan bukan di sini aja. Kita sama-sama memperbaiki ya teman-teman ya pelajaran Al-Quran ini, tahsin, makharijul hurufnya dan tajwid yang lain-lainnya. Mudah-mudahan serta setoran hafalan, mudah-mudahan dilanjutkan apapun keadaannya kita tetap harus semangat. Dari kita kelompok 1 terima kasih ya untuk PID. Hidup mulia bersama Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Takbir dong Bu, Allahu Akbar. Luar biasa ibu-ibu, walaupun usia bukan penghalang. Aduh, yaudah ya. Saya belum selesai nih mempelajari Al-Quran ini. Ibu-ibu terlihat seperti sehari lebih muda kayaknya. Masya Allah. Oke, terima kasih semuanya. Yuk, kita lanjut ke ruangan lain. Lanjut Oke, dulu ya. baik teman-teman, sekarang kita masuk ke ruang kelompok 2 ya. Oke, silakan masuk. Assalamualaikum. Nah, ini kebetulan kelompok 2 ini adalah kelompok saya ya, dibimbing oleh Ibu Ana. Kebetulan Ibu Ana sedang ke atas ada briefing ya dengan Ibu Naning dan pembimbing yang lainnya. Nah, ini kebetulan kegiatannya sedang menghafal ya. Doakan saja semoga sampai 30 juz ya Bu. Amin. Ya, langsung aja. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Baik teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke kelompok 3. Ayo Pak Wildan. Ini ada berapa kelompok sebetulnya, Miss? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya kalau nggak Oh, salah. ya, oke. Saya nggak hafal sih. Oke, siap. Kita lanjut ke kelompok Ya, kita selanjutnya. lanjut Yuk, masuk teman-teman. ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 ini dibimbing oleh Ibu Dede. Assalamualaikum. Ya, ya. Oh, dibimbing oleh Bu Naning ya. Assalamualaikum. Ya, ini dari kelompok 3 sedang apa Ibu? Gimana hafalannya? Luar biasa. Tetap semangat ya ibu-ibu. Semangat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sekarang kita masuk ke kelompok 4. Nah, silakan Pak Wildan. Yuk, teman-teman, kita lanjut. Nggak apa-apa nih, Miss ya? Boleh, salam Oke. aja. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf ibu-ibu mengganggu. Masya Allah, luar biasa. Ini sambil menghafal ya. Ini kegiatannya apa sekarang nih, Miss? Ibu-ibu, sekarang kegiatannya sedang apa, Bu? Istirahat. Setorannya sudah sampai
jus berapa nih paling banyak? Boleh? Boleh. Jus berapa, Bu? Jus 30. Jus 30. Semoga kedepannya bisa sampai 30 jus ya, Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih ibu-ibu, semangat terus hafalannya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nih dari udah berapa ruangan kita? Udah 4 ya, Miss? Udah. Kita lanjut kemana nih, Miss? Nah, ini kan kita ada beberapa ruangan nih. Betul. Jadi ada lantai bawah dan lantai atas. Sekarang Oke. kita langsung ke lantai atas aja yuk. Oke, yuk sahabat Darussalam, Let's go. kita lanjut ke lantai 2 ya, Miss ya? Oke, siap. Yuk. Oke. Untuk ibu-ibu ini lokasinya di TK Darussalam Cikunir, Pak Masya Wildan. Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Alhamdulillah, baik Miss. Ini kegiatannya apa nih, Miss, kira-kira? Sama seperti lantai bawah, kita Betul. kegiatannya yaitu soran hafalan ya ibu-ibu ya. Masya Allah. Sudah sampai juz berapa, Bu? Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kecil-kecil nanti dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Insya Allah. Berdoa aja dah, bismillah, semoga semuanya bisa hafal sampai 30 juz ya, Bu. Amin. Semangat. Ini dari kelompok berapa ngomong-ngomong? Kelompok 10 dibimbing oleh Ibu Eva. Ini dari kelompok 10 ya, teman-teman. Langsung saja di sini kelompok berapa, ibu-ibu? Oh, kelompok 8. Pembimbingnya adalah Ibu Sri. Oh, Bu Uis. Ya, pembimbingnya adalah Ibu Uis. Ya. Oh, sendiri-sendiri, Bu. By the way, pengen tahu nih setelah kita mengikuti kegiatan ini, terus hafalan nih, ibu udah dapat berapa hafalan nih? Hafalan berapa juz? Baru satu juz. Oh, alhamdulillah. Udah sampai surat apa, Bu? Suratnya Kayaknya kemarin ibu dapat ini ya, dapat hadiah ya dari Umi ya. Gimana Bu perasaannya, Bu? senang dong, Masya dapat Allah. hadiah, dapat ilmu baru kan, dapat buku. Silakan. PID, makasih banyak ya sudah memfasilitasi acara ini. Maju terus, oke punya. Sip. Oke. Makasih ibu-ibu. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Oke, baik sahabat Darussalam semua dimanapun berada. Nih udah nih, makasih ya ibu-ibu. Semangat terus, semangat. Semangat. Takbir semua. Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kita kemana nih, Kita Miss? masih ada ternyata. Kita masih ada satu kelompok lagi di sini. Betul. Di dalam ada kelompok 8. Oh, parameter. parameter. Di dalam khusus parameter. Oke, yuk penasaran kita lagi Langsung aja nih di para dalam. mentor ya? Parameter Oke, lagi siap. pada briefing nih. Oke, silakan. Ini para mentor sedang mengadakan rapat atau ya sedang berdiskusi tentang kegiatan ini. Baik, alhamdulillah sahabat Darussalam semua. Pada akhirnya kita sampai nih di kegiatan ibu-ibu dalam daurah tahsin atau daurah Al-Quran, dan di tengah-tengah kita alhamdulillah nih udah ada Ibu Naning sebagai wakil direktur dari PID juga. Bu, boleh kita sedikit bertanya-tanya Bu tentang kegiatan ibu-ibu ini? Sejauh apa nih Bu dari teman-teman semua ini untuk mempelajari Al-Quran nih, semangatnya seperti apa nih Bu? Alhamdulillah, wasyukurillah, semangatnya luar biasa. Jadi hari pertama dan kedua kita daurah tahsin. Betul. Kita daurah tahsin Al-Fatihah, kemudian mereka dites dan mereka tuh baru menyadari bahwa ada beberapa yang kesalahan yang besar, ada juga yang kecil ya. Kesalahan umum gitu ya Bu ya. Ya alhamdulillah katanya mereka baru menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang harus mereka perbaiki, dan insya Allah guru-guru juga ingin terus meminta untuk ada daurah tahsin lagi yang lainnya. Betul, berarti continue nih Bu ya kegiatannya, betul. Betul, dan memang kita sebetulnya sudah ada kalau akhwat itu tahsin untuk pelatihan dan pembelajaran tahsin itu seminggu sekali ya. Jadi tinggal daurahnya saja terus ditingkatkan lagi. Betul. Ya. Jadi sebetulnya harapan besarnya seperti apa nih Bu, untuk terutama untuk ibu-ibu ini nih?
harapan besarnya, tahsinnya benar, betul. Karena kan saya bilang begini, orang itu produktif bukan di dunia saja, tapi produktif juga di akhirat. Jadi hasilnya itu, hasil itu kan barokah ya. Barokah itu artinya dicintai Allah. Betul, betul. Apa kebaikan-kebaikan yang dicintai Allah yang akan mengalir untuk anak-anak juga, dan untuk nanti pasti bekal untuk kita di akhirat lagi. Masya Allah, betul-betul Bu. Jadi intinya mereka umur nggak ada masalah ya Bu ya? Ada. Masya Allah, luar biasa. Semangat. Ini yang hari ke-3 sampai ke-5 tahfiz. Betul. Alhamdulillah itu kurang sekali waktunya, mereka sangat semangat. Beberapa sampai ada yang mengungkapkan sampai nangis begitu kan ya. Masya Allah. Karena mereka tuh semangatnya luar biasa. Dan waktunya juga kurang, hanya 3 hari, sehingga kami hanya bisa murojaah sampai juz 30. Jadi ada yang juz 29 itu belum sampai ya, belum sempat. Betul. Jadi insya Allah mudah-mudahan akan diteruskan sampai nanti secara rutin. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini sebetulnya kita pengen tanya banyak nih Bu, tapi berhubung dengan waktu sepertinya Ibu juga sedang memimpin kegiatan sepertinya. Insya Allah, tapi pada intinya adalah ibu-ibu nih tetap semangat ya Bu ya dalam belajar Al-Quran. Bulatan tekad, yang penting mereka ridho ikhlas karena Allah. Ridho ikhlas karena Allah. Masya Allah. Baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf sudah diganggu waktunya. Baik sahabat Darussalam, demikian untuk kegiatan dan rangkaian program acara dari mulai kegiatan bapak-bapak, dan alhamdulillah barusan ibu-ibu terakhir kita ditutup dengan closing daripada ibu kita. Intinya mereka tetap semangat. Baik, terima kasih ibu-ibu semua. Assalamualaikum, terima kasih. Baik sahabat Darussalam dimanapun Anda berada, alhamdulillah tiba kita di penghujung acara nih. Setelah rangkaian kegiatan dan kita ngobrol-ngobrol sharing dengan teman-teman semua, terakhir kita ditutup dengan closingnya wakil direktur kita, dan alhamdulillah saya berada di tengah-tengah ibu-ibu yang semangat ya ibu-ibu, semangat. Ada yang lagi sholat Bu, kita sambil bisik-bisik aja. Oke. Alhamdulillah semuanya semangat. Baik, terima kasih. Perjumpaan kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujatan ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana